Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kali ini saya akan membahas tentang intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Karena saya melihat itu banyak berseliweran dan viral tentang pendefinisian intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang menurut saya itu sangat bias dan regulasinya tidak jelas. Misalkan diskusi itu katanya masuk ke kokurikuler, padahal diskusi itu adalah metode pembelajaran, itu bukan kokurikuler. Presentasi itu katanya kokurikuler, padahal itu cuma teknik atau cara menyampaikan gagasan atau pesan. Jadi untuk itu saya akan memberikan dari sumber yang valid, yang terpercaya, yaitu berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum PAUD dan pendidikan dasar menengah, dan diubah menjadi Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Oke, sekarang saya masuk ke intinya. Nah, ini saya hanya bermodalkan satu paparan ya. Saya akan menjelaskan tentang intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler berdasarkan ini ya, Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum ya, atau lengkapnya kurikulum pada PAUD dan Dikdasmen. PAUD pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kemudian direvisi atau diubah dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler itu sebenarnya adalah komponen dari struktur kurikulum ya. Jadi ada 3 komponennya, yaitu intra, ko, dan ekstrakurikuler. Ketiganya itu memiliki definisi, kompetensi, muatan, beban belajar, dan bentuk kegiatan ya. Kita mulai dari definisinya ya. Intrakurikuler itu adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum. Ya, ini definisinya ya. Jadi belajar intinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Belajar di mana ya? Bisa di kelas, bisa di luar kelas. Nah, kemudian kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran sama yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi kokurikuler ini menunjang ya untuk intrakurikuler, bisa berupa penguatan atau pendalaman atau pengayaan ya. Jadi agar lebih kuat pemahaman intrakurikuler. Jadi ini definisi ini sebenarnya sudah klop ya dengan pembelajaran mendalam. Nah, definisi ini itu berada di sini Permen 12 tahun 2024, bukan bukan Permendikdasmen yang baru 13 tahun 2025. Sedangkan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter ya dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan dengan pembimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Jadi kata kuncinya, ekstrakurikuler itu adalah untuk pengembangan bakat dan minat yang tentunya dilaksanakan di luar intra dan kokurikuler. Oke, saya tegaskan, intrakurikuler ini adalah pokok dari pembelajaran. Kokurikuler adalah mendukung untuk penguatan. Nah, ekstra ini adalah untuk menunjang karakter, bakat, dan minat di luar intra dan kokurikuler. Nah, sekarang kompetensinya ya. Nah, kompetensinya ini yang berubah ini hanya di kokurikuler ya, yang lain itu tidak berubah. Oke, kompetensi untuk intra itu capaian pembelajaran. Jadi kalau intrakurikuler itu terkait dengan capaian pembelajaran ya. Kalau dulu namanya kompetensi dasar atau KD. Jadi
Kita sudah tahu ya CP itu apa. CP itu isinya adalah susunan kumpulan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa setelah menjalani proses pembelajaran. Nah, untuk kokurikuler ini kompetensinya beda, yaitu 8 profil lulusan. Nah, kalau dulu ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila, sekarang diganti dengan profil lulusan. Jadi intra ini terkait dengan capaian pembelajaran atau mata pelajaran, tapi kalau yang kokurikuler itu tidak terkait dengan CP, tetapi terkait dengan profil lulusan ya. Kalau dulu dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk ekstrakurikuler itu di Permen itu tidak secara spesifik kompetensi apa yang diajarkan, tetapi ya secara umum ya, kompetensi secara umum yaitu tentang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan, itu kompetensi. Jadi kalau di ekstra itu ya sikapnya, ya pengetahuannya, ya keterampilannya, ya sama sebenarnya. Kali ini juga intra itu juga terkait sikap, pengetahuan dan keterampilan, tapi lebih spesifik. Kalau intra terkait dengan CP, kalau terkait dengan profil lulusan. Oke, sekarang muatannya. Muatannya untuk intra itu berupa mata pelajaran ya. Berupa mata pelajaran ya, ada fisika, ada kimia, ada IPA, ada bahasa Indonesia. Itu muatan dari intrakurikuler. Untuk kokurikuler ini muatannya berupa tema ya. Bedanya kalau kurikulum Merdeka sebelum direvisi itu tema ini ditetapkan oleh pusat atau BSKAP. Tetapi untuk yang sekarang tema itu nanti ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, untuk ekstrakurikuler muatannya sesuai dengan bidang dan bakat sesuai bidang, bakat dan minat. Nanti kalau tentang pramuka ya muatan tentang kepramukaan. Kalau tentang PMR ya muatannya tentang ke PMR-an. Nah, sekarang bentuk kegiatan. Nah, bentuk kegiatan ini yang kemarin di media sosial itu yang banyak yang boleh dikatakan ngawur gitu ya, tidak mengambil dari referensi yang benar. Nah, bentuk kegiatan untuk yang intrakurikuler karena ini basisnya adalah CP, muatannya adalah mata pelajaran. Beban belajar dulu ya. Beban belajar ini untuk intrakurikuler diatur per tahun. Kemudian kokurikuler diatur juga per tahun. Nanti di struktur kurikulum ada kolom ya. Ada kolom intra, ada kolom kokurikuler. Masing-masing punya alokasi waktu per tahun. Ya tentunya lebih banyakan porsi intra daripada kokurikuler ya. Kemudian untuk ekstra itu porsinya beban belajarnya itu adalah 2 jam pelajaran per minggu. Maka nanti diekuivalensi menjadi 2 jam tatap muka. Nah, oke, sekarang masuk ke bentuk kegiatan. Nah, bentuk kegiatan ya untuk yang intra tadi saya katakan lagi terkait dengan mata pelajaran, terkait dengan CP. Maka bentuknya ya pembelajaran pada mata pelajaran, misalkan pembelajaran matematika, pembelajaran IPAS, misalkan ada guru mengajarkan matematika, itulah intrakurikuler. Ada guru mengajarkan IPAS, itulah intrakurikuler. Ada guru mengajarkan bahasa Indonesia, itulah intrakurikuler. Nah, ada di media sosial bahan upacara itu katanya intrakurikuler. Itu bukan intrakurikuler ya. Itu tidak terkait dengan mata pelajaran, itu bukan intrakurikuler. Lanjut ke kokurikuler. Nah, ini di media sosial juga banyak salah kaprah ya. Dia bilang jangan sampai salah kaprah, padahal yang posting salah kaprah ya. Masa misalkan diskusi disebut kokurikuler, presentasi disebut kokurikuler, studi tour disebut kurikuler. Nah, kokurikuler itu definisinya jelas di sini, bentuk kegiatannya di Permen nomor 13 tahun 2025 adalah pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu ya. Artinya kolaboratif ya lebih dari satu. Lintas disiplinmu ya bisa nanti misalkan ada 2 mata pelajaran atau 3 atau 4 ya. Contohnya apa? Contohnya STEM ya. STEM itu kan menggabungkan beberapa mapel, itu
contoh pembelajaran kolaboratif. Apakah ada lagi? Ya ada lagi. Misalkan P5 itu sejatinya juga pembelajaran kolaboratif ya. Ya walaupun tidak pernah disebut kolaboratif, tapi sejatinya kalau dilihat panduan P5 itu pembelajaran kolaboratif ya. Jadi model-model P5 itu juga bisa kita adopsi sebagai pembelajaran kolaboratif. Walaupun nanti sebutannya ya tidak lagi P5 kan gitu, karena terminologi P5 sudah dihapus, tapi ya model-modelnya, temanya bisa kita ambil ya. Karena apa? Karena co-curricular juga berdasarkan tema muatannya ya. Jadi memang temanya itu bebas, tapi karena bebas ya, berarti boleh dikembangkan sendiri oleh sekolah, boleh juga kita ambil dari tema-tema yang sudah ada di P5 walaupun sebutannya bukan P5 kan gitu. Nah, yang kedua adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini sudah sering ya dibicarakan ya, kalau masih bingung cari aja panduan tentang pengembangan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang ketiga adalah bentuk lain. Bentuk lain nih ya banyak ya, misalkan kita mengembangkan kegiatan literasi, numerasi ya, itu juga kegiatan co-kurikuler ya. Nanti lebih detailnya nanti akan ada panduan pengembangan co-kurikuler yang akan dikeluarkan oleh BSK. Jadi jangan khawatir kalau sekarang masih bingung, nanti ada panduannya. Nah, untuk yang kegiatan ekstrakurikuler bentuknya itu ya ada dua, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib ini adalah kepramukaan atau kepanduan. Wajib ini artinya sekolah itu wajib menyediakan kepramukaan, tetapi siswa tetap sukarela untuk menjadi atau mengikuti kepramukaan. Sekolah wajib menyediakan, tetapi siswanya tidak wajib, tetap sukarela untuk mengikuti kepramukaan. Yang berikutnya tidak wajib ini ya, ini banyak, misalkan PMR, sepak bola, tari, ini banyak, apa futsal, mungkin volley, karate, taekwondo, itu banyak ya. Ini semua itu untuk mengembangkan atau mendukung bakat dan minat siswa atau murid. Oke, dapat dipahami ya, ini perbedaan antara intrakurikuler, co-kurikuler, ekstrakurikuler, baik ditinjau dari definisi, kompetensi, muatan, beban belajar, dan bentuk kegiatan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.